Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya kadang-kadang kalau baca firman Tuhan ini yang sebentar kan kita dengar, saya merasa bahwa bagaimana caranya hidup supaya hidup saya berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu dengar baik apa kata firman Tuhan sebentar supaya kita mengerti caranya, polanya, bagaimana supaya hidup kita sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih ada firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa yang kami dengar sebentar. Tolong kami untuk mengerti firman Tuhan dengan baik, menangkap maksudnya dan hidup di dalamnya sepanjang umur hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 8, Lukas pasal 8 ayat 19 sampai 21. Lukas pasal 8, 19 sampai 21, demikian bunyi firman Tuhan. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mendekati dia oleh karena orang banyak. Orang memberitahukan kepada Yesus, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Jawabnya kepada mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Saudara pemirsa, kita tahu semua bahwa sebelum Yesus mati di kayu salib, Bunda Maria dan anak-anaknya, adik-adik Tuhan Yesus secara manusia, mereka itu semua tidak ikut Yesus. Masih dengar saya? Mereka tidak ikut Yesus. Nanti baru tercatat. Alkitab kita akurat, saudara sekalian. Saya ingin bantu baca untuk saudara-saudara sekalian. Ya. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-14 katakan demikian. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Ini baru dicatat di sini. Bisa sudah bayangkan selama berapa? Selama 3,5 tahun Yesus melayani Tuhan, melayani Bapaknya di surga. Bahkan waktu dia ke Nazaret, waktu dia pulang, dia di sana ditolak. Tidak ada yang mau percaya kepadanya. Mereka bilang, oh ini tukang kayu itu ya. Sehingga dia hanya sedikit mengadakan mujizat di sana. Bisa sudah bayangkan itu. Nah sekarang mereka mau datang kepada Yesus. Ibunya dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tapi mereka tidak dapat mendekati dia oleh karena orang banyak. Nah, itu sebabnya mengapa Yesus menjawab seperti ini. Bukan dia tidak mau ketemu. Dia ketemu, kemudian apa? Dikatakan ini bagian dari awal pelayanan Tuhan Yesus. Jawabnya kepada mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Mendengarkan firman Allah pada waktu itu, ya ikut rombongan yang 5.000 orang itu. Ikut Yesus kemana-mana. Kita tidak pernah mendengar satu orang pun di antara mereka yang mati kelaparan. Ya ikut Yesus itu. Kemana-mana ikut Yesus, kemana-mana. Bahkan ketika mereka lapar dan jauh dari tempat berbelanja, membeli roti, ya sudah tahu ceritanya kan. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Jadi itu maksud Yesus. Dan untuk kita sekarang apa? Kalau kita mau, apa keuntungan kita menjadi saudara-saudara Yesus? Keuntungan kita ialah kita mendapat perhatian lebih dari Tuhan Yesus. Ingat, ada 2 macam anugerah di dalam dunia ini.
satu anugerah umum. Kata Alkitab, dia katakan bahwa Tuhan mencurahkan hujan di tengah-tengah orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tapi Tuhan juga mencurahkan hujan di tempat mereka yang apa? Mereka yang hidupnya tidak benar. Jadi itu namanya anugerah umum. Anugerah umum ini tidak menyelamatkan. Anugerah khusus, special grace, itu yang menyelamatkan, yaitu anugerah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau saudara mau cepat ditolong oleh Tuhan, jadilah saudara-saudara Yesus. Bagaimana caranya? Katanya, itulah orang yang mendengarkan apa? Orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Ya, saudara bisa mendengar firman Allah. Ya, di gereja juga begitu. Ada banyak orang yang nampaknya punya perhatian, dengar, tapi cuma mendengar. Ya, sebentar dia pulang, dia lupa. Oleh sebab itu banyak orang yang pulang dari gereja, kemudian di tempat parkir sudah berantem dengan orang. Ya, kenapa? Mobilnya kesenggol orang. Tadi berbicara tentang apa? Mengasihi semua orang. Karena dia cuma dengar. Tapi di sini mendengarkan. Atau dalam istilah lain, dalam bahasa Ibrani dan Yunani juga sama, itu memberi telinga. Berilah telinga kepada perkataanku, kata Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Jadi itulah rahasia kita, saudara sekalian, apa tadi? Mendengarkan firman Tuhan dan langsung. Mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Karena kalau kita hanya mendengar saja, kata surat Yakobus, kalau kita hanya mendengar saja, itu sama dengan kita mati. Dengar saja dan tidak melakukannya, itu sama dengan mati rohani. Jadi hari ini mari kita lebih akrab lagi dengan Tuhan Yesus, menjadi saudara-saudara Yesus, oleh karena kita rajin baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan rajin melakukannya. Kalau Tuhan bilang kita berbuat baik, kita harus berbuat baik. Jangan pilih-pilih. Lakukanlah apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk anugerah-Mu kepada kami hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini kami lakukan, kami praktekkan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.